Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, tolong diulangi lagi. Perkenalkan nama dan asal dari Oh mana. ya, ya. Baik, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pertama, saya kenalkan dulu nama saya Arsy Purbawati. Lalu saya di sini pekerjaan saya adalah memberikan pengobatan pasien dengan hijamah ya, khusus untuk muslimah ya. Jadi tempat tinggal saya dekat Yogyakarta dan tinggal di Kali Agung dekat pegunungan, jadi tempatnya sejuk sekali ya. Itu saja dari saya, dan saya tinggal dengan ibu di sini berdua. Ibu saya tidak bisa jalan, tapi alhamdulillah dia sehat, bisa bicara, tangannya juga normal, cuman kakinya aja sudah tidak bisa jalan karena faktor usia gitu Pak Ustadz. Oke, Mbak di Provinsi Jawa Tengah atau di DIY? Iya, Jawa Tengah itu. Iya, maksudnya kan provinsi kayaknya beda. Kalau ada Provinsi Jawa Tengah ibu kotanya Semarang, kalau Provinsi DIY kan ibu kotanya Yogyakarta. Jadi Mbak di provinsi yang mana? Yogyakarta. Kabupaten apa? Daerah Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Iya, oke. Oke, Mbak, coba diceritakan kapan Mbak pertama sekali melihat video YouTube saya? Kira-kira berapa ya, 6 bulan yang lalu lah, sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu ya, sekitar itulah ya. Pada saat saya memang kondisinya agak down juga ya, masalah ekonomi terutama ya, dan praktek klinik saya tidak berjalan dengan mulus karena ada COVID itu ya, jadi ditutup ya, betul-betul tutup. Waktu itu memang benar-benar gawat ya, jadi lockdown, tidak ada masukan sama sekali ya. Tadinya ya alhamdulillah masih normal gitu. Nah sekarang juga malah ada new normal, malah ada kendala lagi, atau bukan malah membaik, cuman ada daerah-daerah tertentu yang malah meningkat itu ya, penurunan penyakitnya ya. Jadi saya juga hanya daerah-daerah sini saja ya. Jadi itu dari awalnya saya masalah ekonomi saya sulit, terus saya buka-buka YouTube lagi. Nah di situ saya tidak sengaja ya, dengan rahmat Allah juga saya kenal dengan Bapak Ustadz, diberikan petunjuk. Saya disuruh baca sholawat Nabi, sholawat Ibrahim ya tuh, dan juga sholawat Jibril. Tapi pada saat itu hanya 2 kali saya sholawat Jibril. Tapi karena nggak ada waktu, cuman ada sholawat Nabi aja ya. Sholawat Ibrahim yang saya dawamkan 15.000, 10, tapi sering-sering 15.000, alhamdulillah ya. Oke, saya mau tahu waktu itu keadaan Mbak sesulit apa sih, sampai nggak punya makanan atau sampai nggak ada apa-apa sama sekali, itu bagaimana? Ya betul-betul nggak ada ya, karena nggak ada pemasukan, bagaimana mau belanja, bingung ya waktu itu ya. Jadi sampai nggak bisa makan sama sekali, beras pun nggak punya, apa pun nggak punya gitu? Masih ada, cuman sedikit. Nah dalam keadaan masih ada kalau buat makanan ya, tapi benar-benar tidak pegang uang. Bagaimana saya untuk belanja besok-besoknya, saya mikir gitu. Terus saya benar-benar bingung, bagaimana ya Allah, beras sudah sekian, nanti ibu saya, kalau saya bisa nahan lapar, tapi ibu saya bagaimana ya Allah, kenyangkan ibu saya lapar tidak apa-apa ya Allah, saya berdoa gitu ya. Terus akhirnya saya malam tidur kira-kira ya belum malam sekali, karena memang pikirannya lagi begitu mumet ya, kalau bahasa Jawanya pusing. Akhirnya saya sebelum jam 12 saya rebahan itu ada teman saya telepon. Memang saya punya kenal teman baik, akhirnya yang pernah saya baik dan bantu waktu itu. Akhirnya dia telepon secara tiba-tiba gitu, ngobrol-ngobrol dulu lah gitu. Terus dia bilang, Kak, saya ada rezeki, saya kirim ya uang 1 juta. Saya pikir
Ya Allah, tapi saya nggak langsung mengungkapkan oh iya gitu, nggak kan malu ya. Terus saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus saya bilang, betul ya, Masya Allah, betul ya, mau kirim uang, kok bisa kirim uang segitu, dapat rezeki dari mana? Sudahlah Cece, saya mau kirim uang, besok saya transfer 1 juta. Wah, saya di situ langsung malamnya, Masya Allah, saya bilang sama ibu, Bu, alhamdulillah Bu, alhamdulillah ada rezeki Bu 1 juta. Dari mana? Dari teman baik saya gitu ya. Waktu itu Mbak Arsy, Ya. waktu sebelum dapat uang transfer 1 juta itu, amalan apa yang Mbak lakukan waktu itu? Sudah mengamalkan selawat? Sudah Ibrahim, sudah itu selawat bukan selawat Ibrahim, selawat Jibril itu 15.000 itu baru 2 kali, saya baru 2 kali. Baru 2 kali dalam keadaan, maksudnya 2 kali baru 2 hari gitu ya? Baru 2 hari, baru 2 hari. Jadi satu hari 15.000, hari berikutnya 15.000 lagi. Ya, itu non-stop ya, tapi tidak selawat Ibrahim ya, karena waktunya nggak ada, benar-benar nggak ada waktu ya. Terus itu baru 2 hari saya dapat. Selawat Jibril tadi ya, Sallallahu ala Muhammad. Iya betul, selawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad itu 15. Pada hari yang keduanya itu baru ditelepon sama temannya ini ya? Ya betul, alhamdulillah saya, alhamdulillah gitu. Aduh rasanya ini, ya Allah, Ustadz Muklis, Masya Allah, saya berdoa ya Allah, panjangkan umurnya ini Ustadz, panjangkan umurnya. Saya kalau tidak bertemu di dunia, mudah-mudahan Engkau pertemukan hamba di akhirat ya Allah. Semuanya itu karena Allah saya dituntun bisa nutul itu maksudnya bisa ketemu ya, bisa itu YouTube ya. Terus ada lagi setelah itu Pak Ustadz, setelah saya mendawami 15.000 ya toh, itu alhamdulillah memang ada tiba-tiba adalah contohnya adik saya yang di Jogja itu, Mbak usah bayar listrik, saya yang bayarin. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak minta, masalah Mas Kevin saya nggak minta gitu ya. Terus juga setelah itu Pak Ustadz ya toh, saya dawamkan itu alhamdulillah ada kemudahan, dan hati saya yang pertama adalah rahmat yang begitu tidak bisa diganti dengan apapun, ketenangan hati dalam keadaan saya sulit, dalam keadaan apa saya yakin Allah bantu. Itulah kehebatan dari selawat ya. Ya betul. Jadi saya yakin aja gitu, Allah pasti bantu. Yang penting saya menuruti apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah. Saya menjauhkan apa yang dijauhkan, yang dilarang Allah. Itu aja prinsipnya. Saya betul-betul lebih tawakal ya, supaya doa saya dikabulkan dengan sholawat tentunya ya. Itu betul-betul saya yakin, saya tenang. Padahal saya nggak ada kerjaan sama sekali. Tapi nggak tahu tiba-tiba setelah saya, kalau dulu 1.000 waktu Ustadz Yusuf Mansur itu 1.000. Tapi ya, belum pernah waktu yang 1.000 itu belum pernah mendapatkan pertolongan Allah yang sedahsyat ini langsung. Betul dan tidak ada maksudnya ketenangan hati itu kok kayaknya tenang banget, bukan berarti tidak berikhtiar ya. Saya juga berikhtiar dalam keadaan begitu. Saya coba makan makanan kecil, bagaimanapun saya cepat ganti alih ya. Ini agak macet, yang inilah saya ganti gitu ya. Alhamdulillah, yang satu dalam keadaan apapun saya yakin Allah akan datang menolong dan saya tenang ya. Terus saya dan juga tentang menghafal ayat-ayat suci Al-Quran itu masih zamannya Ustadz Yusuf Mansur. Itu saya 1.000 dawamkan, itu 1.000 betul-betul dawamkan. Itu mulai hafal surah Yasin, surah Ar-Rahman gitu. Terus juga Al-Waqiah. Masjid Al-Waqiah itu zamannya Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Tapi belum ada masih biasa karena mungkin masih 1.000 jadi karena belum banyak jadi keberkahannya pun nggak banyak gitu. Ya terus iya betul ya. Terus kemarin Lebaran juga alhamdulillah ya tuh dapat juga tiba-tiba keponakan satu, tante mana nomor rekeningnya? Saya mau kirim 1 juta. Ada lagi. Tante nomor rekeningnya kirim lagi.
1 juta. Ya Allah. Ponakan Ya yang lain, Allah. jadi berapa ponakan yang ngirim itu? Ada berapa ponakan? Itu 2 yang karena udah kerja 2, yang 2 lagi masih kuliah gitu ya toh. Oke. Itu 2 ya. Itu Jadi 2 2 ya, toh. juta lah ya gitu kan? 2 juta. Terus ada lagi dulu anak kecil yang pernah dirawat orang tua saya. Sekarang sudah besar, sudah kerja gitu ya di Kerawang gitu ya. Dia pekerjaannya biasa saja, tapi dia pekerjaannya biasa saja. Dagang makanan gitu ya, terus ojek online gitu. Tapi dia bisa kirim 2 juta. Saya juga heran. Loh, dari mana kamu dapat 2 juta kok untuk makan aja untuk anak-anak? Biar Mbak yang nggak usah sebegitu banyaknya. Nggak, Mbak, ada rezeki. Saya nggak nyangka gitu kalau yang keponakan saya ini dia satu kerja di bank, yang kedua lagi kerja di daerah perhubungan di Jakarta. Jadi saya aman-aman aja mau kasih 2 juta ya monggo gitu umpama nih lo ya, tapi mudah-mudahan lain kali mungkin ya, amin. Terus ini yang ada jual makanan gitu ya. Makanan biasa sih, bukan buka toko gitu ya, seperti kayak bikin kue pesenan itu atau rujak atau bikin bubur gitu, dan nanti ibu-ibu blog itu SMS gitu ya, pesan makanan. Terus juga ojek pun agak sepi gitu, tapi dia bisa kirim uang segitu. Itu kalau bukan karena Allah kok bisa kirim segitu, saya juga Itu ya siapa, Allah. Mbak? Yang jual makanan ini Iya. saudara atau Saudara, jadi itu saudara. Jadi gini, ibu saya punya kakak, ya. Kakak itu punya anak, jadi itulah dulu dia punya anak kecil. Anaknya kakak itu punya anak kecil, jadi nggak punya ibunya meninggal pada saat melahirkan. Jadi dirawat Adopsi. dari bayi. Iya, dirawat dari sampai dia lulus SLTA. Akhirnya dia pulang ke orang tuanya lagi. Ya nggak apa-apa, itu orang tuanya masih ada. Akhirnya dia di Jakarta. Jadi kita sekolah kan cuma sampai di SLTA dari bayi kecil gitu. Akhirnya dia itu yang kirim makanan gitu. Terus ada lagi nih Pak Ustadz, Apa tuh? berkat doanya Pak Ustadz juga bulan Desember kemarin saya kan dipanggil untuk kenaikan haji. Alhamdulillah, cuman karena ada corona kemarin. Jadi waktu itu saya daftarnya kan 9 tahun yang lalu, itu masih 25 juta. 25 juta, jadi 25 juta cash, terus uang tabungan 500.000 kan melalui Bank BNI gitu, beserta kakak saya, jadi lunas itu 2 orang. Terus dalam kondisi begini, terus saya itu dikasih tahu kabar sama kakak, kan saya sini pindah ya. Terus Arsy itu udah ada kabar itu naik haji, tapi kakak berangkatnya 7 tahun kemudian. Jadi akhirnya sudah dapat panggilan begitu, dalam keadaan saya juga rasanya pengen berangkat gitu, tapi akhirnya saya nggak apa-apa. Akhirnya ya sudahlah Kak, kalau begitu nggak bisa berangkat sekarang, saya sudah mantap, saya mau berangkat sama kakak 7 tahun kemudian, karena dia berangkatnya tahun berapa ya, 2027, saya 2020 kemarin. Sudah ada jadwal, jadi karena sudah lunas jadi dapat nomor porsi gitu loh Pak Ustadz. Ya kan, jadi dapat nomor itu gitu ya. Terus akhirnya ada lagi Pak Ustadz, kan Pak Ustadz ngajarin sholawat Ibrahimiyah ya. Rumah saya ini kan ada makhluk halusnya ya, jadi yang bisa ngelihat. Tahu emang halus. Pernah lihat? bukan ibu yang dilihatin, jadi ibu yang dilihatin itu. Jadi pada saat saya sudah baca Yasin, kok nggak hilang-hilang, terus baca surat Al-Falaq, Al-Falaq Al-Anas itu saya baca, kok juga nggak hilang-hilangnya lama gitu. Terus saya akhirnya saya bilang, saya baca sholat Ibrahimiyah, saya nggak pernah untuk itu ya, karena saya nggak pernah dilihatin ya toh. Akhirnya saya baca, kalau saya baca surah Yasin, dia ngilangnya ke atas Pak Ustadz. Ibu saya yang bilang ke atas dia. Terus saya baca sholawat Ibrahimiyah, itu kira-kira bangsanya 4 atau 5 kali gitu ya. Dia mengecil. Terus saya bilang, Bu, udah hilang belum Bu? Tapi saya merinding loh Pak Ustadz, saya memang takut loh ya. Akhirnya ibu bilang, sudah mengecil, kecil, sudah kecil. Terus lama-lama ngilang. Sudah begitu,
Alhamdulillah akhirnya kalau ada saya baca surat itu Ibrahimiyah pelan-pelan tapi dia kecil, tidak melambung ke atas. Nah, kalau yang melambung ke atas itu agak lama ngilangnya. Tapi yang jadi saya heran kenapa baca sholawat Ibrahimiyah agak cepat dan juga mengecil itu makhluk halusnya. Tapi nggak berbentuk menakutkan, nggak seperti orang, tapi nggak melihat ibu seperti di alam lain gitu, ya. Terus kakinya panjang itu laki-laki. Kalau adik saya dilihatin perempuan. Saya alhamdulillah enggak. Saya bangun tuh jam 12 malam Pak Ustadz. Karena saya sholat hajat, sholat taubat, sholat hajat, baru sholat tahajud, baru wiritan itu Pak Ustadz ngasih tahu sholawatlah yang banyak. Akhirnya sholawat aja. Saya goreng apa juga. Goreng. Allahumma. Karena saya kan nggak sempat baca itu banyak-banyak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Saya baca itu, saya nyuci apa ya. Saya baca itu atau saya wiritannya Ibrahimiyah. Karena yang saya baca kan sholawat Jibril yang banyak ya. Tapi sekarang saya mendawamkan 25.000. Mudah-mudahan Sholawat Jibril ya? Iya, sholawat Jibril kan Pak Ustadz itu ya, ada. Udah berapa lama? Udah berapa lama mengamalkan 25.000? Itu sudah 5 hari tapi terputus. Akhirnya